Selamat siang. Untuk hari ini pertemuan pertama saya dengan kalian di Mabel IPS, karena 2 minggu yang lalu pertemuan yang pertama itu masih kosong, terus pertemuan yang kedua kebetulan itu tanggal merah ya. Nah, untuk hari ini langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita di sini nanti akan belajar tentang asal-usul Asia Tenggara. Terus sejarah Asia Tenggara gimana sih? Dan latar belakang berdirinya ASEAN gimana? Terus kira-kira posisi dan letak geografis kawasan Asia Tenggara itu seperti apa? Seperti itu ya. Nih, wilayah Asia Tenggara. Di sini selama terjadinya perang dunia kedua, itu istilahnya Asia Tenggara mulai digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah yang berada di seputar Indochina dan semenanjung Malaysia gitu. Nah, itu yang sudah dapat LKS bisa disimak LKS-nya di halaman 5. Nah, terus secara geografis wilayah Asia Tenggara ini dibedakan menjadi dua. Tuh, Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Yang termasuk Asia Tenggara Daratan itu ada negara Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Laos. Kalau yang Asia Maritim itu ada Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Timur Leste. Jadi Asia Tenggara dibedakan menjadi dua wilayah, Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Nah, ini sejarah dari Asia Tenggara. Jadi, Asia Tenggara ini itu telah dimulai sejak zaman prasejarah. Masyarakat dan kebudayaan di Asia Tenggara di kemudian hari ini itu berkembang menjadi beragam budaya, ya beragam budaya dan bangsa yang berbeda-beda dengan pengaruh dari budaya India dan budaya Tiongkok. Pada masa prasejarah dan pasca kolonialisme, budaya Arab dan budaya Eropa juga memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Asia Tenggara pada umumnya. Jadi, untuk Asia Tenggara ini sudah ada pada zaman prasejarah. Nah, masyarakat dan budaya Asia Tenggara ini itu sangat berbeda-beda. Dan budaya itu dipengaruhi oleh India dan Tiongkok. Terus pada masa pra dan pasca kolonialisme, budaya Arab dan budaya Eropa ini mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat Asia Tenggara pada umumnya. Next, nah ini terus latar belakang berdirinya ASEAN. Di sini bisa dilihat dari letak geografis, rasa senasib, kebudayaan, dan kepentingan. Kalau letak geografis itu dibentuk karena letaknya sama berada di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kebudayaan di sini ASEAN memiliki budaya yang sama sebagai rumpun Melayu Austronesia. Jadi kebudayaan di sini Asia Tenggara itu kebudayaannya sama dengan Melayu Austronesia. Sedangkan rasa senasib itu di sini ASEAN itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa sih? Kesamaannya itu merupakan negara-negara jajahan Inggris dan sekutu.
dan menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Jadi rasa senasib ini itu ASEAN dan Asia Tenggara ini sama-sama negara yang pernah dijajah oleh Inggris dan Sekutu. Sedangkan kepentingan di sini ASEAN ini memiliki kepentingan yang sama. Kepentingannya apa? Sama-sama ingin memajukan perekonomian negara sekawasan yang ada di Asia Tenggara saat ini. Jadi itu ya, letak geografis itu karena letaknya sama dengan kawasan Asia Tenggara. Kalau kebudayaan ini ASEAN juga sama-sama dengan Asia Tenggara. Kebudayaannya masih mengikuti Melayu Austronesia. Sedangkan rasa senasib ini Asia Tenggara dengan ASEAN pernah sama-sama dijajah oleh Inggris dan Sekutu. Sedangkan kepentingan negara ini sama-sama ingin menunjukkan perekonomian negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita next. Nah, ini posisi geografis kawasan Asia Tenggara. Di sini kawasan Asia Tenggara terletak di antara Cina, India, Australia, dan Samudra Pasifik. Kawasan ini juga memiliki dua bagian wilayah geografis, yaitu daratan serta kepulauan. Nah, untuk letak astronomisnya, kawasan Asia Tenggara ini terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis Asia Tenggara. Asia Tenggara juga memiliki batas-batas negara. Batas-batasnya kalau sebelah barat itu batas dari India dan Samudra Pasifik, batas sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sedangkan batas sebelah utara itu wilayah daratan Cina dan Laut Cina. Ya, batas yang di sebelah selatan itu Timur Leste dan Samudra Hindia. Nah, itu asal-usul Asia Tenggara. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di forum diskusi kita lewat WA. Untuk bahan evaluasi nanti akan saya kirim melalui grup WA. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Kita lanjut di minggu depan. Tetap belajar. Selamat mengerjakan evaluasi. Selamat siang.